Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di balik foto-foto glamor dan senyum sempurna di Instagram, ada kisah gelap yang tidak pernah terpikirkan oleh para followers. Seorang model yang tampaknya hidup di dunia kemewahan tiba-tiba terseret ke dalam pusaran kekerasan hanya karena berurusan dengan geng yang salah. Penasaran dengan apa yang mereka lakukan? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, yuk kita bahas. Nomor 8. Jocelyn Alejandra Nino. Dari tampilan luar, cewek muda, cantik, dan tinggi ini benar-benar kayak model aja kan? Padahal aslinya Jocelyn Alejandra Nino atau yang biasa disebut sebagai si kurus ini bukanlah model sama sekali loh. Malah jauh banget ya dari hal itu. Di usia remaja yang harusnya lagi sibuk masalah cinta-cintaan ataupun sekolah, dia malah join kartel narkoba. Nah, banyak perempuan di kartel hanya jadi pengintai ataupun pemegang uang, tapi orang ini berbeda teman-teman. Dia memilih menjadi eksekutor. Dirinya memimpin tim sendiri, ikut operasi pembunuhan, penculikan, ataupun pemerasan. Sayangnya di tahun 2015 sebelum dia tuh sempat bikin prestasi, wajahnya malah kesebar di media sosial dengan pose senyum sambil megang senjata M4 seperti ini. Ketahuan kan dia anggota kartel? Ada yang bilang dia langsung dibawa ke safe house, ada yang bilang dia langsung dikeluarin dari Los Zotas, dan ada juga yang bilang nasibnya berujung naas karena masalah ini. Kenapa? Soalnya tubuhnya tuh dimutilasi dan ditemukan dalam kotak pendingin bir yang ditaruh di belakang mobil pick up. Kasian ya. Yang tadinya cewek cantik dan bisa punya mimpi tinggi, ujung-ujungnya malah naas karena sebuah foto ya teman-teman. Nomor 7. Wanda Del Valle Bermudez. Waktu pertama kali aku ngeliat foto ini, mungkin kalian sama ya kayak aku? Agak bingung ya, kenapa cewek yang kelihatannya aman-aman aja malah digiring sama polisi kan? Nah, itu semua gara-gara reputasi Wanda Del Valle Bermudez yang sudah jadi salah satu penjahat paling dicari di Amerika Selatan. Jadi, cewek ini ketemu cowok bernama Christopher Fuentes yang merupakan salah satu anggota penting di geng Tren de Aragua. Buat kalian yang nggak tahu, geng Amerika Latin ini tuh salah satu organisasi paling kriminal, paling kejam, dan juga paling ditakuti di Venezuela. Nah, hubungan itu membawanya masuk ke dunia uang haram, mulai dari mengurus rekening rahasia, mengatur transaksi, sampai diduga ikut pencucian uang jutaan dolar juga ya teman-teman. Puncaknya setelah pacarnya itu tewas tertembak dalam baku tembak dengan polisi. Nah, Wanda ini justru makin terlibat dong. Dia bahkan memasang bounty untuk membunuh perwira polisi yang menewaskan pacarnya itu. Dari sinilah akhirnya polisi menyimpulkan kalau Wanda bukanlah sekedar korban, tapi udah naik tingkat sebagai salah satu pencetus ide untuk beberapa kejahatan. Akhirnya dia mulai diincar sama polisi dari berbagai negara yang kemudian berubah jadi operasi internasional di mana para polisi itu pada kerja sama semua. Selama berbulan-bulan ngejar, akhirnya bulan Desember tahun 2023 polisi Kolombia menangkapnya di apartemen kecil di Bogota ya teman-teman. Penampilannya berubah total nih, jauh dari kata glamor deh. Meski bukti kuat menjeratnya, Wanda tetap bersikeras bahwa dia hanyalah pacar yang kebablasan masuk dunia kartel. Dan sekarang dia duduk di penjara menunggu diekstradisi ke Peru ya. Nomor 6. Landy Paraga. Influencer yang kalian lihat ini bukan sembarang selebgram ya teman-teman. Meskipun baru berumur 23 tahun, tapi Landy Paraga sudah punya achievement sebagai Miss Ecuador di tahun 2022, punya banyak followers di Instagram, dan dirinya pun punya bisnis baju sendiri. Nah, harusnya hidup Landy tuh bisa jadi impian banyak cewek-cewek nggak sih? Tapi sayangnya, nama dia malah ketarik dalam kasus kriminal Caso Metastasis, di mana Landy punya hubungan sama Leandro Norero, yaitu salah satu pengedar narkoba paling berkuasa di Ecuador. Eits, gitu-gitu nih, Leandro sempat melarang nama Landy disebut di mana ya, karena walaupun mereka tuh selingkuh, tapi dirinya takut bakal kena amuk sama sang istri. Fast forward lah ya, kita ke tanggal 29 April tahun 2024, di mana Landy lagi makan siang di sebuah restoran di Quevedo dan mempost dirinya lagi ada di situ sekaligus nge-tag lokasinya juga. Alhasil dalam hitungan menit nih, ada 2 orang bersenjata masuk ke restoran, nembak berulang kali dan kabur begitu aja. Semua ini terekam jelas di CCTV restoran, namun sayangnya sampai sekarang gak ada pelaku yang ketangkap sama sekali. Gila gak sih? Yang tadinya lagi anteng dan juga nyantai di restoran, ujungnya malah meninggal dunia di sana. Ada rumor beredar kalau yang bikin Landy meninggal adalah suruhan sang istri Sa karena dendam sama korban. Tapi ada juga yang bilang kalau bisa aja nih emang musuhnya Leandro dan pengen sang cowok kehilangan cewek kesayangannya ya teman-teman.
Nomor 5. Tara Fares. Lahir sebagai perempuan di Irak pada tahun 1996, sebenarnya dari kecil tuh Tara Fares udah diajarin banyak aturan ketat sama orang tuanya ya. Tapi waktu remaja nih, siapa yang sangka dong kalau Tara malah berujung menang Miss Baghdad 2014 dan berujung terkenal di media sosial. Dari sini dia mulai mengubah citranya dengan pakai baju sesuka hati, gak menutup rambutnya, bikin tato, dan post foto-foto dengan gaya yang unik juga ya. Bener-bener udah jadi model sama selebgram gitu deh. Nah, tapi ketenaran itu datang dengan resiko yang besar. Di Irak, perempuan yang terlalu terlihat bisa jadi sasaran. Bahkan beberapa bulan sebelum meninggal, Tara sempat menulis begini ya guys. Yang menakutkan adalah mereka yang membunuh atas nama Tuhan. Dan sayangnya di bulan September 2018, waktu lagi ngendarain mobil Porsche warna putihnya, mendadak dua orang bersenjata di atas motor nembak dia sebanyak 3 kali. Dalam hitungan detik, nyawa sang influencer menghilang begitu aja, dan berita ini pun bikin shock seluruh warga Irak. Mulai deh ya muncul berita, siapa nih yang membunuh Tara? Siapa nih yang dendam sama Tara? Tara ngapain sih sampai dibunuh dengan kejam? Banyak spekulasi mengarah bahwa Tara diincar sama orang jahat gara-gara gaya hidupnya yang dianggap sudah menentang norma-norma di sana. Ya, walaupun sekarang zaman emang udah lebih modern, tapi Irak tetap menjaga nilai konservatif ya kan? Sampai sekarang gak ada yang tahu pelakunya siapa, dan kematian Tara pun dianggap sebagai sebuah peringatan untuk menentang sistem negara yang kaku. Nomor 4. Maria Guadalupe Lopez. Perempuan yang satu ini ternyata bukan cuma model Instagram doang ya. Tapi Maria Guadalupe Lopez itu aslinya adalah La Katrina, yaitu bos dari Jalisco New Generation Cartel teman-teman. Padahal awalnya mah Maria cuma seorang anak petani sama ibu rumah tangga di Meksiko yang kemudian ketemu sama salah satu anggota kartel tersebut, jatuh cinta, dan berujung join ke dalam kartelnya. Dari situ hidupnya berubah total ya. Dari foto Instagram penuh perhiasan dan juga senjata mewah hingga memimpin kelompok pembunuh bayaran. Karir kriminalnya juga melesat cepat. Puncaknya pada Oktober 2019, dia memimpin penyergapan polisi di Aguililla yang berujung menewaskan 14 petugas. Cuma sayangnya semua itu berujung tragis karena di bulan Januari 2020 ada pasukan gabungan yang menyergap salah satu markasnya dan berujung baku tembak lumayan parah. Lehernya kena tembakan peluru dan dia pun tewas waktu lagi dibawa ke rumah sakit menggunakan helikopter. Padahal umurnya tuh baru 21 tahun loh, tapi namanya udah jadi legenda ya. Legenda yang salah tapi teman-teman. Nomor 3. Mary Molloy. Awalnya mah Mary cuma seorang model fitness biasa dari Brisbane, Australia yang suka share tips olahraga sama gaya hidup sehat di Instagramnya ya. Tapi karena sempat punya hubungan sama Jason Atkins, yaitu seorang bodybuilder yang juga pemimpin organisasi MDMA, Mary akhirnya jadi ikutan terjerumus. Dari tahun 2016 sampai 2018, bisnis gelap mereka tuh beroperasi dan pernah menghasilkan transaksi bank sekitar $200.000 per harinya. Luar biasa besar kan? Namun, masalah mulai muncul di tahun 2017, di mana saat itu polisi sempat menyita banyak barang bukti obat-obatan terlarang miliknya Jason. Mary kemudian diminta membantu Jason untuk menyelesaikan hutang-hutangnya ini. Nah, masalahnya nih, membantunya tuh bukan cuma support moral aja ya, tapi sampai berperan aktif jadi kurir narkoba juga guys. Taunya, polisi malah melakukan razia gede-gedean dan juga menemukan 24.000 pil narkoba di rumah Jason dan juga Mary. Alhasil, dari sini sang model Instagram langsung dibekuk dan dibawa ke kantor polisi. Waktu di pengadilan, Mary mengaku bersalah telah menyuplai obat-obatan terlarang dan berusaha menjualnya ke orang-orang. Aduh, pergaulan dan lingkungan tuh ternyata emang sepenting itu ya. Soalnya yang terlihat kayak model cantik dan juga gak ada masalah hidup di Instagram pun ternyata bisa terjebak sama geng narkoba dan berujung di penjara selama 3 tahun loh. Nomor 2. Kehlani Boo. Di media sosial, perempuan bernama Kehlani Boo kelihatan songong karena sosokan pegang pistol dan foto begini kan.
Nah, masalahnya ternyata dia petanteng-petenteng kayak begitu gara-gara punya urusan sama kartel Meksiko. Di umurnya yang baru menginjak 21 tahun, Kehlani nggak cuma party doang ya tiap hari, tapi dia juga menjalin hubungan sama La Union Tepito, yaitu salah satu kartel paling berbahaya di Meksiko. Nah, tepat di tanggal 16 Juli 2019, mendadak ada motor dan juga dua pria yang berdiri di depan Kehlani yang baru keluar dari tempat pangkas rambut. Di situ mereka langsung menembaknya meskipun ada CCTV yang merekam, guys. Menurut polisi, kejadian ini bukanlah hasil kecelakaan, melainkan pembunuhan terencana karena Kehlani sempat memeras seorang anggota Kongres. Ya pantas aja kan kalau sampai sekarang polisi nggak nangkep pelakunya, entah emang dicari atau enggak sih. Tapi ya mau itu omongan, foto, atau pikiran, ternyata semuanya bisa jadi manifestasi kehidupan kalian ya. Mulai hati-hati deh guys dari sekarang. Nomor 1. Tori Lily Hunter. Terakhir, ada model dari Australia bernama Tori Lily Hunter yang ceritanya lagi liburan di Bali waktu mendadak dirinya tuh malah ditangkap sama polisi Bea Cukai. Gara-gara model berusia 25 tahun ini ketahuan bawa narkoba di kopernya. Menurut ibunya sih, sang model emang bawa obat untuk liburan. Namun, obat itu pun sudah ada resep dari dokter sebenarnya teman-teman. Tapi kalau menurut aturan Indonesia, obat-obatan itu masuk kategori narkotika golongan A. Hasil, dia pun harus berujung di penjara selama 4 hari dan kasusnya tuh mesti sampai dibersihkan dengan bantuan Kedutaan Besar Australia ya. Tori mengklaim dia diperas lebih dari $39.482 atau setara dengan 641 juta rupiah oleh pihak lokal agar dibebaskan dan merasa kalau dia ini tuh jadi target karena statusnya sebagai model dan juga influencer. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.